Selamat pagi, siang rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa berkumpul di sini hari ini. Saya Ahmad Adam dan bersama tim Wulan, Albi, dan Aldi. Kami akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan krusial bagi kita semua. Kolaborasi PSSI dan Konami khususnya terkait dalam lisensi tim nasional di game eFootball. Kita semua tahu ini bukan sekedar kerjasama biasa, ini adalah langkah besar yang akan membawa timnas kita ke ranah digital global, menjangkau jutaan penggemar baru dan membuka gerbang digitalisasi data PSSI yang lebih modern. Tentu setiap langkah besar selalu diiringi tantangan dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Kita akan membahas potensi luar biasa ini serta bagaimana kita bersama-sama akan mengelola risiko yang mungkin muncul khususnya di area teknologi dan data. Peluang besar dan potensi risiko. Mari kita lihat gambaran bersama. Kolaborasi PSSI dan Konami ini adalah pembuka jalan bagi berbagai peluang emas. Bayangkan engagement penggemar dan meroket karena kini mereka bisa bermain dengan timnas favorit mereka di eFootball. Nah, bicara peluang, kita juga harus realistis. Ada risiko inherent yang menyertai setiap kemajuan teknologi, khususnya di sektor teknologi dan data. Kita perlu mewaspadai potensi krisis komunikasi akibat kebocoran data, serangan cyber, atau misinformasi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan diri di dunia digital yang serba cepat ini. Kecepatan dan efektivitas respon kita adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik, adalah urgensi yang harus kita pahami bersama-sama. Untuk slide ketiga, belajar dan pengalaman global. Untuk membantu kita mempersiapkan diri, mari kita sedikit flashback ke kasus-kasus krisis data di platform game global di awal 2020-an. Ada kejadian di mana jutaan data pengguna diretas dan bocor. Penyebabnya sederhana tapi fatal. Server yang outdated dan kurangnya encrypt data, dampaknya kepercayaan pengguna langsung hilang, reputasi merek tercoreng serius, dan perusahaan menghadapi tuntutan hukum, sanksi regulasi, bahkan denda miliaran dolar. Kemitraan strategis juga ikut kena getahnya. Pelajaran berharga bagi kita semua. Apa intinya bagi PSSI dan Konami? Kita harus sadar bahwa data pengguna dan kekayaan intelektual sangat rentan. Kegagalan di area ini bisa merusak citra PSSI, Konami, dan timnas, bahkan berujung pada kerugian finansial dan hukum yang besar. Jadi solusinya jelas, kita butuh protokol keamanan siber yang super ketat dan rencana komunikasi krisis yang matang serta sudah teruji. Ini bukan pilihan tapi keharusan. Oke, jadi apa aja sih subpotensial ataupun yang sudah terjadi di sektor teknologi dan data yang mungkin muncul dalam kolaborasi ini? Kita sudah mengidentifikasi beberapa. Pertama, kebocoran data pribadi pemain eFootball atau pengguna, serangan cyber ke platform eFootball seperti DDoS atau ransomware. Ketiga, gangguan teknis mayor pada game atau platform seperti bug fatal. Keempat, potensi manipulasi data atau hasil pertandingan eFootball. Kelima, penyalahgunaan aset digital timnas kita, dan juga yang penting disinformasi atau hoax digital serta pelanggaran kebijaksanaan privasi atau data. Menghadapi ini kita sudah siapkan strategi media yang dan manajemen reputasi yang solid. Pertama, tim respon krisis gabungan TRKG PSSI Konami. Tim ini akan siaga 24 jam menjadi pusat komando yang akan ada juru bicara terlatih dari kedua belah pihak ini. Ini penting agar respon kita terkoordinasi dan cepat. Kedua, protokol komunikasi cepat dan terkoordinasi. Kita akan punya sistem peringatan dini, holding statement yang sudah kita sepakati bersama. Penyampaian informasi yang bertahap dan transparan. Semua komunikasi akan melalui kanal terpusat. Ini untuk menghindari miskomunikasi. Ketiga, manajemen reputasi digital proaktif. Kita akan memantau media sosial secara real time, mengoptimalkan SEO saat krisis, berinteraksi secara responsif, dan bahkan memanfaatkan
atau influencer untuk menyebarkan narasi yang positif benar. Reputasi kita di dunia digital itu sangat berharga. Kelima, alat komunikasi dan langkah evaluasi atau pencegahan. Untuk memastikan komunikasi kita efektif, kita juga sudah siapkan paket komunikasi yang komprehensif. Ini termasuk press release yang sudah siap pakai dan disetujui bersama. Halaman krisis online atau FAQ di website sebagai pusat informasi yang up-to-date, materi media sosial yang menarik seperti infografis dan video pernyataan juru bicara. Email dan notifikasi aplikasi untuk langsung menginformasikan pengguna terdampak. Persiapan matang untuk media briefing atau konferensi pers, dan tak kalah penting pesan internal yang rutin dan transparan kepada seluruh karyawan. Setelah sebuah insiden, proses evaluasi sangat krusial. Kita akan melakukan analisis statement dan media, survei kemampuan pengguna, serta post-mortem. Tujuannya adalah meninjau seluruh proses respon, mengidentifikasi apa yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan. Kita juga akan mengukur metrik kinerja komunikasi seperti jangkauan pesan dan waktu respon. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah pencegahan jangka panjang. Kita akan melakukan keamanan data secara reguler, termasuk penetration testing berkala pada sistem. Kedua, peningkatan protokol privasi data, memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau UU, PDP, enkripsi, dan akses kontrol. Ketiga, simulasi krisis berkala, misalnya latihan kebocoran data atau serangan di DOS minimal setahun sekali. Keempat, edukasi pengguna yang proaktif tentang keamanan akun dan phishing. Tentu saja kerjasama lintas sektor membangun hubungan baik dengan lembaga seperti BSSN, Kominfo, dan Kepolisian. Kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Rekan-rekan sekalian, kolaborasi PSSI dan Konami ini adalah tonggak sejarah yang harus kita jaga bersama. Dengan persiapan yang matang dan mitigasi risiko yang komprehensif, kami optimis kita bisa memaksimalkan semua peluang sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah kita ke depannya. Kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun yang mungkin ada. Mari kita sukseskan kolaborasi ini bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih.